Komunikasi bukan hanya kata-kata yang kita ucapkan, tetapi fondasi yang membangun hubungan, menyebarkan ide, dan mempengaruhi dunia di sekitar kita. Mari kita menyelami teori-teori yang mendalam ini dan memahami bagaimana pesan kita dikirim, diterima, dan diinterpretasikan dalam berbagai situasi. Mulailah dengan pertanyaan sederhana, apa sebenarnya yang membuat komunikasi begitu kompleks dan vital dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, untuk teori deduktif itu mulai dari asumsi umum untuk mencapai kesimpulan khusus. Contohnya itu jadi semua manusia itu mortal. Jadi John adalah manusia, jadi John adalah mortal. Lalu induktif, jadi menggunakan informasi khusus untuk membuat generalisasi yang lebih luas. Contohnya setiap pagi selama sebulan, matahari itu muncul. Oleh karena itu, kita menggeneralisasi bahwa matahari akan terbit lagi besok pagi. Yang kedua di sini ada teori interaksi simbolik. Teori ini menekankan peran simbol dalam interaksi sosial. Contohnya itu tindakan memberi jempol ke atas di media sosial sebagai simbol persetujuan. Lalu yang ketiga di sini ada teori penetrasi sosial. Jadi proses mendapatkan kedalaman hubungan interpersonal. Contohnya itu saat kedua orang mulai berbagi informasi pribadi yang lebih dalam sebuah hubungan. Yang keempat di sini teori pengurangan ketidakpastian. Mengenai bagaimana orang berusaha untuk mengurangi ketidakpastian dalam situasi tertentu. Contohnya itu, jadi seorang calon pelamar pekerjaan mengurangi ketidakpastiannya gitu dengan melakukan riset mendalam tentang perusahaan tersebut sebelum wawancara itu berlangsung. Dari manajemen privasi komunikasi. Jadi teori itu fokus pada bagaimana sebuah individu mengelola informasi pribadi dalam komunikasi. Contohnya seseorang memilih untuk tidak berbagi detail pribadi tertentu di platform media sosial seperti Instagram, Twitter, ataupun media sosial lainnya. Lalu yang keenam ada teori disonansi kognitif, yaitu menjelaskan ketidaknyamanan batin saat ada ketidaksesuaian antara keyakinan, sikap, dan perilaku seseorang. Contohnya itu seseorang yang tahu bahwasanya merokok itu berbahaya bagi kesehatan mereka, tapi mereka tetap melanjutkan merokok. Lalu yang ketujuh ada teori dialektika relasional. Kan konflik yang alami dalam hubungan manusia yang timbul dari kebutuhan akan otonomi dan keterhubungan. Contohnya itu konflik antara ingin memiliki kebebasan pribadi dan pada saat yang sama mereka tuh dekat dan terhubung dalam suatu hubungan. Yang kedelapan di sini teori self disclosure. Jadi teori itu menjelaskan proses di mana individu tuh mengungkap informasi tentang diri mereka kepada orang lain. Contohnya itu seorang ketika berbicara tentang pengalaman pribadi mereka dengan teman dekatnya. Lalu yang kesembilan ada groupthink atau teori ini tuh terjadi ketika keinginan untuk menyatukan pandangan dalam sebuah kelompok menghasilkan keputusan yang mungkin kurang rasional gitu ya. Contoh dari teori ini, sebuah tim bekerja sama terlalu erat sehingga tidak ada yang mau menantang ide-ide yang mungkin buruk terhadap tim tersebut. Yang kedua teori informasi strukturisasi. Jadi teori itu menggambarkan bagaimana individu tuh menyusun dan mengorganisir informasi dalam proses komunikasi. Contohnya itu seorang menyusun presentasi agar informasinya itu mudah dipahami dan diingat oleh audiens. Lalu ada yang ke-11 itu adalah teori budaya organisasi. Jadi menjelaskan bagaimana nilai-nilai kepercayaan dan praktik bersama dalam suatu organisasi mempengaruhi perilaku dan kinerja. Contohnya itu suatu perusahaan yang menekankan kolaborasi dan inovasi memiliki budaya yang mendorong karyawan untuk berbagi ide-ide mereka. Lalu selanjutnya ada teori informasi organisasi. Teori itu memusatkan perhatian pada bagaimana informasi diproses, disimpan, dan digunakan dalam suatu organisasi. Contohnya itu penggunaan sistem manajemen pengetahuan untuk memudahkan akses dan penyebaran informasi di sebuah perusahaan. Lalu yang ke-13 ada teori jaringan. Teori ini mempelajari bagaimana individu atau entitas terhubung dalam jaringan sosial dan bagaimana struktur jaringan tersebut mempengaruhi interaksi dan pertukaran informasi. Contohnya itu analisis jaringan dalam studi mengenai bagaimana informasi tersebar di antara komunitas ilmiah. Di sini ada ke-14 ada teori kultivasi. Teori itu mengusulkan bahwasanya paparan jangka panjang terhadap media dapat membentuk pandangan di
dunia individu. Contoh itu juga seseorang terpapar terus-menerus pada media yang menampilkan kekerasan, tentunya mereka mungkin cenderung melihat dunia sebagai tempat yang lebih berbahaya daripada kenyataannya. 15 ada teori use and gratification. Teori itu fokus pada bagaimana individu memilih media dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya itu seseorang menggunakan media sosial untuk bersosialisasi, mencari informasi atau menghibur dirinya. Nah, di sini ada ke-16, ada teori ekologi media. Jadi teori itu menyelidiki bagaimana lingkungan media termasuk teknologi, industri media dan penggunaan media saling berinteraksi dan mengaruhi satu sama lain. Contohnya itu studi tentang bagaimana perubahan teknologi seperti internet telah mengubah perilaku konsumsi media. 17 ada teori spiral of silence. Teori itu mempertimbangkan bagaimana orang tuh cenderung gitu ya merahasiakan pandangan minoritas mereka karena takut dianggap berbeda atau diabaikan oleh mayoritas yang lebih dominan gitu ya. Contohnya untuk teori ini, contohnya tuh seseorang mungkin enggan menyuarakan pendapat politik di lingkungan yang mayoritas memiliki pandangan yang berbeda. 18 ada teori agenda setting. Jadi teori itu menunjukkan bahwa media sosial tuh memiliki kekuatan untuk menentukan topik atau isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Contohnya ketika media memberitahukan sesuatu isu yang secara berulang, hal itu bisa saja meningkatkan perhatian masyarakat terhadap isu tersebut. 19 ada teori social learning, menyatakan bahwasanya orang belajar melalui pengamatan, imitasi, dan interaksi dengan orang lain di sekitar mereka. Contohnya tuh anak belajar perilaku tertentu dengan mengamati dan meniru perilaku orang tua atau teman sebayanya. Dan ke-20 ada selanjutnya ada 20 fast negotiation theory. Teori ini mempelajari bagaimana individu dan budaya yang berbeda menegosiasikan konsep wajah atau citra diri mereka dalam interaksi. Contohnya itu orang dan budaya yang berbeda mungkin memiliki cara berbeda dalam menangani konflik ataupun situasi yang mempengaruhi citra dari mereka. 21, teori ke-21 ini ada anxiety management theory. Teori itu mengkaji bagaimana individu mengelola ketidakpastian dan kecemasan dalam situasi komunikasi yang berbeda. Contoh itu seseorang yang baru saya pindah ke negara baru mungkin menghadapi ketidakpastian akan bahasa, budaya, sosial, ataupun hal-hal lainnya yang mereka bisa. Ke-22 ini ada conversation constraint theory. Teori itu memeriksa hambatan ataupun kendala yang menghalangi atau membatasi komunikasi antar individu dalam suatu hubungan. Contohnya tuh ketika dua orang memiliki pandangan yang berlawanan tentang topik sensitif, mereka mungkin merasa sulit untuk berkomunikasi tanpa terjadinya konflik. 23 ini ada expectancy violation theory. Teori itu meneliti reaksi individu ketika harapan atau ekspektasi mereka dalam interaksi sosial diabaikan ataupun dilanggar. Contohnya itu jika seseorang memiliki ekspektasi bahwa dalam percakapan tertentu akan ada jarak fisik yang dijaga, pelanggaran ekspektasi ini dapat menimbulkan kebingungan ataupun ketidaknyamanan. 4 ada communication accommodation theory. Teori itu mengkaji individu merespon perbedaan dalam gaya komunikasi orang lain apabila mereka menyesuaikan diri dengan gaya tersebut atau tidak. Lalu contohnya tuh seorang guru yang berbicara dengan gaya lebih sederhana kepada siswa yang lebih mudah untuk memudahkan pemahaman mereka. Lalu yang ke-25 ada high context and low context theory. Teori itu membandingkan budaya yang lebih bergantung pada konteks high context dengan budaya yang lebih berfokus pada pesan verbal low context. Contohnya itu budaya Jepang cenderung menjadi high context di mana banyak pesan disampaikan melalui kode-kode sosial ataupun kontekstual, sementara budaya Amerika lebih condong ke arah low context di mana pesan diungkapkan secara langsung.